Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Veronica SPD. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 08 Lebong. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari kalor dan perpindahannya. Sebelum kita mulai mempelajari kalor dan perpindahannya, ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai setelah kita mempelajari materi ini. Tujuan yang pertama adalah siswa mampu untuk menjelaskan pengertian dari kalor. Yang kedua, siswa mampu untuk mendeskripsikan hubungan antara kalor dengan perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Dan yang ketiga, siswa mampu untuk menentukan macam-macam perpindahan kalor. Baiklah, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi ya, energi panas yang bisa mengalir. Dari mana dia mengalir? Kalor akan mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor adalah besaran turunan yang disimbolkan dengan huruf Q besar. Dan satuannya adalah joule ataupun kalori. 1 kalori akan sama dengan 4,2 joule dan 1 joule akan sama dengan 0,24 kalori. Ketika suatu benda menerima ataupun melepaskan kalor, maka akan terjadi 2 perubahan. Yang pertama adalah perubahan suhu dan yang kedua adalah perubahan wujud zat. Bagaimana kalor bisa mengubah suhu suatu benda? Suhu benda akan cenderung berubah ketika benda ini melepas ataupun menerima kalor. Benda yang bersuhu lebih tinggi akan cenderung untuk memberikan atau melepaskan kalornya. Dan benda yang bersuhu lebih rendah akan cenderung untuk menerima ataupun menyerap kalor. Oke, perhatikan di sini ada gambar es batu ya. Es batu yang dicelupkan ke dalam segelas air panas. Kita tahu bahwa suhu es batu ini lebih rendah daripada suhu air panas. Lalu ketika 2 benda ini dicampur, disatukan, maka akan terjadi perubahan suhu. Perubahan suhu yang pertama adalah pada es batu. Es batu yang suhunya lebih rendah akan menyerap kalor dari air panas yang suhunya lebih tinggi. Sedangkan air panas akan memberikan kalornya kepada es batu. Sehingga nanti akan terjadi perubahan wujud zat. Es batu yang tadinya berbentuk padat akan berubah menjadi zat cair. Gitu. Lalu ada 3 faktor yang mempengaruhi jumlah kalor yang dilepas ataupun yang diserap oleh suatu benda, ataupun jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda ataupun menurunkan suatu benda. Faktor yang pertama adalah massa benda atau disimbolkan dengan huruf M kecil. Yang kedua adalah jenis bendanya atau kalor jenis benda. Dan yang ketiga adalah perubahan suhu atau delta T. Sehingga secara matematis banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan ataupun menurunkan suhu benda dirumuskan sebagai berikut. Nih, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Atau cara mudah untuk menghafalkannya adalah Q sama dengan macet. Ya, Q sama dengan macet. M adalah massa benda, C adalah kalor jenis zat, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Artinya suhu akhir dikurangi dengan suhu mula-mula. Ada pertanyaan nih, mengapa ketika kita memasak sup dan kemudian kita mengaduknya menggunakan sendok yang terbuat dari bahan besi ataupun aluminium, maka ujung sendok yang kita pegang itu bisa terasa panas. Kira-kira mengapa ya? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan bahas dulu perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran, yang kedua adalah konveksi atau aliran, dan yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan kalor yang membutuhkan zat perantara tanpa disertai adanya perpindahan partikel-partikel zat. Nah, jika kalian lihat gambar ini,
ada sebatang besi nih, sebatang besi yang kita pegang, kemudian kita panaskan ujungnya, salah satu ujungnya pada api lilin gitu ya. Maka kalor atau panas yang berasal dari api ini akan membakar atau memanaskan ujung besi. Nah, kalor ini tadi akan dihantarkan oleh partikel-partikel zat. Tetapi partikel-partikel zat padat ini tidak berpindah, melainkan mereka akan saling bertabrakan. Partikel-partikelnya akan saling bertabrakan, menghantarkan kalor dari partikel 1 ke partikel 2, terus ditransfer ke partikel 3, dan seterusnya, sehingga sampailah di bagian ujung satunya yang kita pegang. Sama halnya dengan ketika kita memegang sendok tadi, ujungnya akan terasa panas. Hal ini terjadi karena adanya konduksi. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa nasi yang dimasukkan ke dalam magic jar bisa bertahan panasnya? Misal, kita masak nasi di pagi hari nih, kemudian kita memasukkan nasinya ke dalam magic jar. Lalu ketika kita makan siang ataupun bahkan makan malam ya, nasinya masih tetap hangat atau panas. Kira-kira kenapa ya? Baiklah, kita bahas perpindahan kalor yang kedua, yaitu konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi juga membutuhkan zat perantara dan disertai perpindahan partikel zatnya. Jadi berbeda dengan konduksi tadi ya. Kalau pada konduksi partikelnya tidak berpindah. Kalau pada konveksi partikelnya ikut berpindah. Peristiwa nasi yang di dalam magic jar tadi mirip dengan peristiwa ketika kita memanaskan air. Ya, ketika kita memanaskan air di dalam panci, bagian bawahnya terdapat api, ya, sumber panas. Nah, sumber panas ini akan memanaskan air yang ada di dalam panci. Air pada bagian bawah, bagian dasar akan lebih cepat panas nih karena dia dekat dengan sumber api. Air panas yang ada di bagian dasar itu memiliki kerapatan atau massa jenis yang lebih kecil, sehingga dia akan naik ke permukaan. Lalu ketika air yang ada di bagian dasar naik ke permukaan, maka posisi dasar akan digantikan oleh air yang awalnya ada di permukaan. Jadi mereka berubah posisi gitu. Ya, perubahan posisi ini artinya terjadi juga perubahan partikel. Sehingga setelah semua bagian ini terpanaskan, maka semua air yang ada di dalam panci itu akan terasa panas atau suhunya menjadi meningkat. Sama halnya dengan nasi yang ada di dalam magic jar tadi. Oke, peristiwa konveksi dimanfaatkan oleh para nelayan nih untuk melaut ataupun kembali dari melaut. Nah, kira-kira kapan ya nelayan itu pergi melaut? Nelayan biasanya akan pergi melaut di malam hari nih di malam hari. Lalu akan kembali di pagi hari atau di siang hari. Kira-kira kenapa ya? Apakah karena ikannya tidur di malam hari jadi mudah ditangkap gitu? Tentu tidak ya. Nah, hal ini terjadi karena nelayan memanfaatkan yang namanya angin darat dan angin laut. Bagaimana proses terjadinya angin darat? Angin darat adalah angin yang berhembus nih dari daratan menuju ke lautan, sehingga meniup kapal dari darat menuju ke lautan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Daratan pada umumnya cepat menyerap panas dan cepat juga melepaskan panas. Sehingga pada malam hari suhu di daratan itu lebih dingin daripada suhu di lautan. Ya. Kenapa? Karena tadi daratan lebih cepat melepaskan panas. Suhu udara di daratan lebih dingin artinya tekanan udaranya tinggi. Karena dia berbanding terbalik ya, suhu rendah, tekanan tinggi, suhu tinggi, tekanan rendah. Ketika tekanan udara di daratan lebih tinggi, maka akan menyebabkan angin berhembus dari daratan menuju ke lautan yang tekanan udaranya lebih rendah. Begitu juga sebaliknya dengan angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari di mana suhu daratan itu lebih panas daripada suhu lautan.
Artinya tekanan udara yang lebih tinggi ada di lautan. Kita tahu bahwa angin akan berhembus dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Sehingga pada siang hari, udara atau angin akan berhembus dari lautan menuju ke daratan. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Pertama, mengapa ketika kita menjemur pakaian yang berwarna gelap itu akan lebih cepat kering daripada pakaian yang berwarna lebih terang? Dan mengapa seragam sekolah teman-teman pada umumnya berwarna lebih terang atau berwarna putih? Jarang sekali ada seragam sekolah yang menggunakan warna hitam. Ya, sebelum kita menjawab dua pertanyaan ini, kita bahas dulu perpindahan kalor yang terakhir, yang ketiga ya. Perpindahan kalor yang ketiga terjadi secara radiasi atau pancaran. Berbeda dengan perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi yang membutuhkan zat perantara, perpindahan kalor secara radiasi tidak membutuhkan zat perantara. Ya, dia berpindah melalui pancaran. Misalnya, cahaya matahari atau panas dari matahari sampai ke bumi itu tidak membutuhkan perantara. Ya, kita tahu bahwa di luar angkasa atau di ruang hampa itu tidak memiliki udara yang akan menjadi medium perambatan kalor ini tadi. Ya, jadi kalor bisa juga berpindah secara radiasi yang tidak membutuhkan zat perantara. Misalnya, ketika kita berkemah, ya, ketika kita kemah terus membuat api unggun, kita duduk di sekitar api unggun, maka kita akan merasakan panas dari api unggun yang kita hadapi. Padahal kita tidak menyentuh apinya, tapi kita tetap bisa merasakan hangat dari api unggun yang kita nyalakan. Ya, lalu apa sih hubungannya radiasi dengan warna pakaian tadi? Ya, ada yang namanya radiasi benda hitam. Benda yang berwarna hitam, seperti jilbab saya, ataupun warna yang gelap, itu akan lebih cepat untuk menyerap kalor. Ya, menyerap panas. Sehingga ketika kita menjemur pakaian yang berwarna hitam ataupun pakaian yang berwarna lebih gelap itu akan lebih cepat kering karena mereka menyerap kalor lebih cepat dibandingkan pakaian yang berwarna putih ataupun pakaian yang berwarna terang. Kenapa demikian? Benda yang berwarna terang justru akan lebih mudah untuk memantulkan kalor. Dia lebih banyak memantulkan nih. Jadi ketika pakaian yang berwarna putih lebih terang, terkena kalor atau panas, mereka akan memantulkan kalor. Lebih banyak kalor yang dipantulkan daripada kalor yang diserap. Berbeda dengan pakaian yang berwarna hitam. Pakaian yang berwarna hitam akan lebih cepat untuk menyerap kalor. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa pakaian seragam sekolah siswa-siswa kita di sekolah, teman-teman semua, ya, itu lebih banyak yang berwarna putih atau berwarna terang. Bayangkan nih kalau kalian seharian menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Terus kalian upacara di bawah terik matahari menggunakan pakaian hitam. Maka kalian akan menyerap kalor dari matahari. Dan bayangkan ketika kita pakai seragam warna putih saja, panas atau kalor dari matahari yang kita serap itu sudah cukup banyak. Apalagi ketika kita menggunakan pakaian berwarna hitam. Baiklah, sekian materi kalor dan perpindahan kalor. Berikutnya kita akan mempelajari lebih banyak lagi tentang IPA dan juga fisika serta biologi yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus belajar, perbanyak baca buku, dan tingkatkan rasa ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.